Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru di channel kami Azril Hidayat. Dalam kesempatan ini kami akan mengabarkan informasi terkait pelaksanaan P3K Guru tahun 2022. Informasi tentang guru-guru yang sudah lolos passing grade akan kami kabarkan dalam video kali ini. Namun, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe dengan menekan tombol dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung saja di pembahasan. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menyimak atau melihat di portal guru p3k.kemdikbud.go.id, di mana dalam hal ini Kemdikbudristek akan mengumumkan setiap perkembangan seleksinya atau persiapan seleksi P3K di portal ini. Selain nantinya BKN juga akan mengumumkan melalui portal pendaftaran, yaitu di SSCASN. Nah, teman-teman, terkait dengan guru yang sudah lolos passing grade atau P1, baik itu untuk sekolah negeri, swasta, guru swasta, lulusan PPG ya, ataupun THK2, kami informasikan bahwa sebelumnya telah beredar, teman-teman pasti tahu, di mana data Excel ya, Excel yang beredar dengan nama by name lulus PG P3K 2021, ini yang sudah banyak menyita perhatian bagi teman-teman guru honorer ya, karena dalam file tersebut terdapat data jelas dari teman-teman semuanya terkait dengan penempatan dan juga begitu guru-guru yang belum bisa mendapatkan penempatan. Hal ini itu mendasari dari banyak sekali teman-teman guru honorer yang berkomentar dan juga memberikan pendapatnya terkait dengan adanya Excel tersebut, di mana salah satunya adalah Bu Hasna. Beliau menyatakan bahwa data Excel penempatan guru lulus PG sepertinya benar, honorer merasa ketakutan. Siapa Bu Hasna? Bu Hasna adalah pimpinan ya dari guru lulus PG seluruh Indonesia, di mana beliau mengatakan bahwa guru yang lulus PG dalam seleksi pegawai pemerintah tahun 2021 itu berkasakusuk terkait dengan soal data penempatan. Data itu telah tersebar luas dalam waktu di kalangan guru lulus PG karena isinya sangat lengkap by name by address. Kemudian selain itu tercantum daerah penempatan guru lulus PG yang berpindah ke luar kabupaten atau bahkan provinsi. Nah, kemudian apa yang menjadikan Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Indonesia ini merasa risau karena dalam perkembangannya ketika pemerintah daerah mulai mengumumkan dari SK yang diterima terkait dengan formasi yang tersedia, contohnya seperti Kebumen, kemudian Subang, ternyata guru-guru di daerah itu menyebutkan data Excel yang pernah heboh dan dibantah validitasnya oleh Kemdikbudristek setelah disandingkan dengan data Pemda ternyata sama. Nah ini dia yang menjadikan banyak guru yang lolos PG, di mana guru-guru tersebut merasa risau karena dalam data penempatan tersebut itu beredar bahwa banyak guru yang ditempatkan di luar daerah. Nah, tentunya guru-guru yang nantinya ditempatkan di luar daerah itu akan masuk dalam KLUT ya, KLUT bersama guru yang belum bisa ditempatkan. Karena dalam perkembangannya, Bu Nunuk Suryani mengatakan bahwa itu sudah ada di dalam paparan Kemdikbudristek, dalam P3K 22 tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah. Artinya di data Excel yang beredar ya, data Excel yang beredar, contohnya di sini, penempatan tidak bisa ditempatkan dan penempatan non sekolah induk di luar antar instansi itu tidak akan ada. Contohnya ini di Kabupaten, sebentar, ini Kebumen ya, Kabupaten Kebumen itu ada data 52 orang ya, kalau ini berdasarkan dari Excel yang beredar by name by address itu ada 52 orang yang nantinya masuk KLUT, 52 orang yang nantinya masuk KLUT
di Kabupaten Kebumen berdasarkan Excel yang beredar. Nah, 52 dari guru yang tidak bisa ditempatkan ditambah dengan guru yang ditempatkan di antar instansi atau di luar Kabupaten Kebumen. Nah, tentunya ini menjadi sebuah keresahan bagi guru-guru karena walaupun dibantah oleh Kemendikbudristek data tersebut, namun ternyata ketika disandingkan dengan data yang ada di daerah itu klop ya. Nah, data Excel dibilang nggak benar, kawan-kawan di Subang Kebumen dan Subang lainnya melaporkan hasilnya dengan Kepmenpan RB soal kuota. Artinya sama hasilnya dengan Kepmenpan, di mana Kepmenpan RB itu adalah yang mengatur tentang soal kuota ya, soal kuota yang ada. Nah, contohnya seperti ini adalah Kepmenpan ya, atau keputusan Menpan terkait dengan formasi yang ada atau disediakan atau di-approve oleh Kemenpan RB dan dijadikan sebagai kuota daerah yang diperebutkan dalam pelaksanaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun ini. Nah, kemudian menanggapi hal tersebut, kenapa terjadi persamaan seperti itu? Yang perbedaannya hanya adalah uh, di dalam jumlah ya, di jumlah. Jadi akan ada daerah-daerah yang memang jumlahnya sama, ada juga daerah yang selisih. Selisih pun itu tidak terlalu banyak. Nah, dia mengungkapkan, Bu Hasna ya, mengungkapkan bahwa uh, guru merasa ketakutan tidak dapat formasi dengan melihat penyebaran penempatan guru PG itu. Mereka bersiap-siap pindah ke daerah lain. Dan ini tidak terjadi di tahun 2022 karena memang tidak akan ada yang berpindah ke daerah lain. Daerah itu maksudnya adalah daerah kewenangan di kabupaten atau kota atau provinsi yang lain. Banyak yang sudah pasrah dan tidak diangkat di tahun ini dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Mendingan ikut aturan pemerintah. Nah, ini dia yang masih menjadi opsi terbaik bagi guru-guru yang nantinya tidak bisa masuk dalam seleksi P3K tahun ini, maksudnya tidak bisa ditempatkan. Nah, mereka diberi kesempatan untuk tanpa tes dan hanya observasi. Jadi tetap tidak tes, namun dengan tes observasi. Nah, observasi ini tentunya berpindah ke P2 dan P3 sesuai dengan arahan dari PLT Dirjen Bu Nunuk Suryani. Nah, dari 60.000, jadi yang tidak bisa ditempatkan itu 60 ribuan guru lulus PG, tidak bisa ditempatkan, tidak bisa diangkat di tahun ini, itu bisa menggunakan tes observasi. Sekarang ini ada di tangan guru honorer, mau menunggu formasinya dibuka atau turun prioritas P2 dan P3 dengan memilih formasi lain, tetapi tetap diangkat tahun ini, ucap Hasna. Nah, ini adalah yang paling realistis yang nantinya mungkin bisa diambil oleh guru honorer, di mana ketika nanti teman-teman membuka ternyata tidak ada formasi, tidak bisa ditempatkan, maka peluang P2 atau P3 ini cukup besar bagi teman-teman. Ketika memang di daerah, teman-teman bisa cross-check di Kepmenpan RB yang telah terbit terkait dengan jumlah formasi yang ada di daerah teman-teman. Kemudian nanti bisa memetakan formasi-formasi apa yang bisa dimasuki oleh teman-teman sesuai dengan linearitas ijazah, yang linearitas itu pun sudah diterbitkan oleh Kemendikbudristek ya. Dalam portal P3K ini sudah ada, di mana di dokumen ASN P3K tahun 2022 ini di poin 1, 2, 3, 4, di poin 4 ada kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik tahun 2022. Jadi teman-teman yang lulus PG 60.000 yang tidak bisa ditempatkan, bisa memilih jabatan-jabatan yang bisa dimasuki sesuai dengan ijazah teman-teman melalui pedomannya adalah ini ya, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, yaitu surat edaran Dirjen GTK nomor 4757 garis miring BGT 0101 tahun 2022. Ini menjadi pedoman, menjadi opsi yang bisa diambil daripada teman-teman nanti harus menunggu P3K di tahun berikutnya, dan itu pun tidak ada jaminan apakah nanti akan dibuka formasi di daerah teman-teman. Itu pun masih tergantung dari pemerintah daerah enggan atau tidak untuk memasukkan formasi guru PG dalam formasi yang akan dilakukan di tahun 2023. Nah, itu adalah informasi terbarunya. Jadi teman-teman, ini menjadi sebuah problem, menjadi sebuah masalah
bersama karena memang guru PG yang dijanjikan akan diangkat karena sudah lolos, namun memang nyatanya ada 60 ribuan orang yang tidak bisa diangkat di tahun ini. Nah, seperti halnya di informasi yang kedua di sini, kalau tadi adalah Forum Guru Honorer Lulus Bahasa Inggris seluruh Indonesia, kalau di informasi berikutnya itu dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Bahasa Inggris Indonesia. Jadi banyak sekali forum ya untuk guru honorer ini. Nah, kalau di FGHN LPSI, beliau Bu di sini adalah Bu Heti ya, Heti Kustrianingsih, itu membuat opsi atau menawarkan opsi yang tentunya entah bisa atau tidak diakomodir karena dari Kemenpan RB sudah mengatakan tidak ada formasi di sekolah atau di daerah lain. Maksud kami di daerah kewenangan yang lain. Di sini disebutkan penempatan guru PG itu harusnya diperluas demi selamatkan honorer yang tidak mendapatkan formasi. Tentunya kalau kita lihat di informasi ini adalah permintaan ataupun ketika nanti teman-teman yang 60.000 itu bisa ditempatkan di luar daerah ya, di luar daerah. Walaupun ini terjadi banyak pro kontra karena banyak tentunya guru-guru yang tidak mau ditempatkan di luar daerah, apalagi antar kabupaten, antar kota. Kalau kita lihat di data Excel itu bahkan ada antar provinsi ya. Itu kan sangat ya dua mata sisi pisau ya. Artinya ada guru yang berminat untuk pindah ke daerah, namun juga ada yang guru-guru yang tidak berminat untuk pindah, apalagi di daerah yang cukup jauh dari tempat asal. Nah, ini teman-teman dua informasi terkait dengan P3K tahun 2022, di mana di sini dikatakan ya ada kemiripan data dari guru yang lolos PG dengan yang beredar di Excel ya, by name dengan Kemenpan RB atau formasi yang telah diberikan oleh Kemenpan RB kepada pemerintah daerah. Terima kasih telah menyimak, tetap semangat. Optimis teman-teman bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.